Ja, hallo. Ja, wat is voor eine Frage? Ich finde, das stimmt, dass ich komme aus Muslimenland. Das sind, Woher? Aus welchem ich Land? komme aus Indonesia. Das sind, ja, das größte und die maximale Muslime bei uns. Und ich war dort. Ich weiß, was Muslime ist. Muslime, Und was ist die das? bringst, warte mal, Ja, ich die frag sagst dich. immer, Muslime ist friedlich. Muslime ist nie friedlich. Die hat die, Sauber! nein. Die richtige Muslime, die muss alles umbringen außer Muslime. Die wollen, das steht im Koran, wie dieser Genau, Prinz. Herr richtig. Prinz hat das erzählt. Richtig. Genau. Und die wollen alle Welt, besonders europäisch, alles muslimiert. Durch heiraten, durch Genau. verliebt, durch Kultur, Tanzerin, Kochen, Kultur. Das ist auch Und- Nazi-Propaganda, Genau. oder? Wenn eine Indonesierin uns Ich bin erzählt, was in Indonesia. ihrem Heimatland passiert. Seht ihr? Genau. Halo semua, saya mendapatkan video yang baru saja kita lihat dari inilah.com. Inilah.com berkata seperti ini. Seorang WNI yang diketahui bernama Christina Ginting berbicara dalam sebuah aksi di Munich, Jerman. Ucapannya dinilai menyudutkan umat muslim menuai kecaman luas. Di depan massa, ia mengklaim berasal dari Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, lalu menyampaikan narasi yang menyudutkan Islam sebagai agama yang identik dengan kekerasan. Tapi mari kita luruskan, Indonesia berdiri atas keberagaman. Islam di Indonesia tumbuh bersama damai dengan agama lain. Jutaan muslim di Indonesia adalah mereka yang cinta perdamaian, toleransi, dan kebebasan beragama. Islam bukan kekerasan. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama lain juga bukan musuh. Kita bukan saling lawan, kita saudara sebangsa dan sesama manusia. Jangan biarkan suara ekstrem memecah belah kita. Kita bisa beda keyakinan, tapi tetap satu dalam kemanusiaan. Nah, pada video ini saya ingin mengkritisi Christina Ginting, kalau memang benar itu namanya, dan juga inilah.com. Mari kita mulai dari Christina Ginting dulu. Dia berkata, "Aku berasal dari negara muslim. Aku dari Indonesia. Itu negara dengan jumlah muslim terbesar dan paling dominan. Dan aku pernah tinggal di sana. Aku tahu seperti apa seorang muslim itu. Muslim itu tidak damai. Muslim yang benar harus membunuh semua orang kecuali sesama muslim. Itu tertulis di dalam Quran. Dan mereka ingin menjadikan seluruh dunia, terutama Eropa, menjadi muslim semua. Lewat pernikahan, lewat jatuh cinta, lewat budaya, penari, masak, budaya. Pertanyaan pertama, apakah benar wanita yang anggap saja namanya memang Christina Ginting ini dari Indonesia? Kalau dari penampilan fisik, sepertinya benar. Kemudian, kenapa dia berbicara seperti itu di Munich, Jerman? Dia berbicara seperti itu dalam bahasa Jerman, berarti kemungkinan besar dia sudah pindah dan tinggal lama di Jerman. Alasan dia pindah ke Jerman kita tidak tahu, tetapi sepertinya dia mempunyai trauma terhadap Muslim di Indonesia. Itu sebabnya dia memberikan kesaksian bahwa Muslim di Indonesia tidak damai seperti yang dikatakan orang. Mungkin kita bisa saja tidak setuju dengan apa yang dikatakan Christina Ginting tentang Muslim Indonesia. Tetapi itu adalah pendapat dia berdasarkan pengalaman hidupnya, yang seharusnya kita hargai. Namun, pernyataan bahwa Muslim yang benar harus membunuh semua orang kecuali sesama Muslim, itu agak problematik. Tidak sepenuhnya benar, dan tidak sepenuhnya salah. Kenyataannya memang ada perintah untuk memerangi non-Muslim di dalam Al-Quran. Dan Muslim yang tidak mau berperang melawan non-Muslim disebut munafik. Dan diperintahkan untuk diperangi juga oleh Muslim tulen di dalam Al-Quran. Tetapi perintahnya bukan hanya sekadar harus membunuh semua non-Muslim. Mari kita baca dengan jelas di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 29. Qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, wala yuharrimuna ma harramallah wa rasuluh, wala yadinuna dinal haqqi. من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang benar Islam, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan dalam keadaan tunduk. Jadi, tujuannya bukan untuk memusnahkan non-Muslim,
tetapi supaya non-muslim membayar uang keamanan preman yang disebut jizyah. Tentu saja tidak semua muslim tahu ayat ini dan tidak semua muslim setuju. Yang tidak tahu adalah muslim awam. Dan muslim yang tidak setuju adalah muslim bermoral baik, yang dalam Al-Quran disebut munafik. Muslim bermoral baik yang tidak mengikuti ajaran Al-Quran ini, kalau kita mau jujur, memang bukan muslim yang benar-benar muslim. Dan mereka bermoral baik justru karena mereka memilih untuk tidak mengikuti ajaran Al-Quran. Namun mereka masih suka menyebut diri mereka muslim karena mereka butuh identitas itu, entah karena sukarela atau karena terpaksa. Dan dari situ kita masuk ke pembahasan tentang inilah.com. Dari narasi inilah.com, jelas dia mengambil posisi moderat dan membela Islam dari generalisasi sebagai agama kekerasan. Dia ingin menampilkan sisi lain, bahwa Muslim Indonesia adalah orang-orang yang cinta damai, toleransi, dan kebebasan beragama. Tetapi dia tidak memberikan sanggahan atau menunjukkan di mana letak kesalahan Christina Ginting. Kenapa dia tidak memberikan sanggahan atau menunjukkan di mana letak kesalahan Christina Ginting? Kemungkinan besar karena dia memang tidak tahu apa yang salah dalam pernyataan Christina Ginting. Yang bisa dia lakukan hanyalah berkata, jangan biarkan suara ekstrem memecah belah kita. Ini adalah cacat logika yang disebut ad hominem, menyerang pribadi. Dia tidak mampu menunjukkan di mana salahnya Christina Ginting. Jadi dia hanya menyebut Christina Ginting sebagai suara ekstrem. Sekarang saya mau membahas Muslim Indonesia yang katanya cinta damai, toleransi, dan kebebasan beragama. Ini juga adalah kesalahan yang sama seperti Christina Ginting, generalisasi. Kenyataannya, banyak Muslim Indonesia yang memang adalah teroris Islam yang bengis. Menggeneralisasi bahwa semua Muslim yang benar adalah teroris, dan semua Muslim yang benar adalah orang baik, sama-sama keliru. Jika kita melihat semua Muslim sebagai teroris, kita jadi paranoid. Jika kita melihat semua Muslim sebagai orang baik, kita jadi orang bodoh yang akan jadi korban kejahatan. Kenyataannya, Muslim yang bermoral baik merasa bahwa dirinya adalah Muslim sejati, dan Muslim teroris juga merasa dirinya adalah Muslim sejati. Oleh karena itu, kita perlu membedakan antara orangnya dengan ajarannya. Misalnya, Muslim teroris berkata, Islam memerintahkan kami untuk berperang melawan non-Muslim. Pertanyaannya, apakah benar Islam mengajarkan Muslim untuk berperang melawan non-Muslim? Kenyataannya memang ada perintah itu, seperti dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 29 yang tadi kita bahas. Lalu bagaimana dengan Muslim bermoral baik yang berkata, Islam tidak mengajarkan kami untuk memusuhi non-Muslim. Pertanyaannya, benarkah Islam tidak mengajarkan Muslim untuk memusuhi non-Muslim? Di mana ayat atau ajaran Islam yang berkata jangan memusuhi non-Muslim? Jika tidak ada, berarti Muslim bermoral baik itu sedang berhalusinasi tentang ajaran Islam. Kenyataannya, ajaran cinta damai, toleransi, dan kebebasan beragama dalam Islam itu tertuang dalam ajaran yang disebut jizyah. Kalau kamu non-Muslim, kamu harus bayar uang preman supaya damai. Dengan membayar uang preman yang disebut jizyah itu, kamu bebas beragama apapun di luar Islam. Dan itulah arti toleransi dalam Islam. Udah bagus nggak dibunuh kan? Tadinya harus dibunuh, tapi tidak dibunuh karena bayar uang preman. Itu sudah toleransi kan? Jadi, cinta damai, toleransi, dan kebebasan beragama dalam Islam memang berbeda maknanya dibandingkan dengan pengertian cinta damai, toleransi, dan kebebasan beragama menurut agama lain. Jadi, ada benarnya juga pernyataan bahwa jika kita mau menilai suatu agama, jangan dilihat dari penganutnya. Kalau tidak dilihat dari penganutnya, dilihat dari mana? Tentu saja dari ajaran agama itu sendiri. Lucu sekali jika kita berkata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tetapi kita sendiri tidak pernah tahu apa yang sebenarnya diajarkan oleh agama itu. Itu juga merupakan bentuk generalisasi. Satu agama baik bukan berarti semua agama baik. Saya pernah mendengar seseorang yang berusaha membela Islam dengan berkata, kalau ada Muslim yang berbuat salah, itu salah orangnya. Tetapi kalau ada Muslim yang berbuat baik, itu karena ajarannya. Jadi kalau ada teroris yang membunuh karena ayat Al-Quran, itu dikatakan bukan karena Islam. Tetapi kalau ada Muslim berbuat baik kepada non-Muslim, padahal bukan karena ajaran Al-Quran, itu justru dikatakan karena Islam. Aneh kan, kalau membela agama harus dengan standar ganda seperti itu. Cobalah menilai suatu agama dengan jujur. Inilah.com berkata, Islam bukan kekerasan.
Benarkah Islam bukan kekerasan? Dilihat dari mana Islam bukan kekerasan? Dari sebagian umat Muslim Indonesia? Apakah karena sebagian Muslim Indonesia tidak suka kekerasan, lalu Islam menjadi bukan kekerasan? Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang memerintahkan Muslim untuk berperang melawan non-Muslim? Kenapa tidak berani jujur menilai ajaran agama dengan menilai ajarannya secara apa adanya? Pernyataan bahwa Islam bukan kekerasan juga adalah pernyataan yang menyesatkan. Sekarang pertanyaan lanjutannya, jadi sebagian Muslim Indonesia yang benar-benar bukan teroris, yang cinta damai, yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, dan yang bermoral baik, apakah mereka menjadi orang baik karena mereka Muslim atau karena mereka orang Indonesia? Kali ini kita tidak sedang berbicara tentang agamanya, tetapi tentang orangnya. Kenyataannya, banyak Muslim di negara lain yang tidak cinta damai, dan banyak orang Indonesia yang non-Muslim yang cinta damai. Jadi, Muslim Indonesia yang cinta damai itu bukan karena mereka Muslim, tetapi karena mereka adalah orang Indonesia. Faktanya juga, Muslim Indonesia yang cinta damai itu dengan sangat keras berusaha membendung ajaran Islam agar Indonesia tidak menjadi negara hancur seperti Afghanistan. Ya, silakan Ricky. Selamat malam, saudara Ricky. Dia masalahin dua Tuhan katanya. Dia masalahin dua Tuhan. Sementara Robnya sama Allahnya sama-sama Tuhan. Mereka nggak masalahin. Ayo, silakan. Rizky, nyalakan kamera. Kamu mempermasalahkan saya punya 2 Rob, 3 Rob bahkan. Bapa itu Rob, Kurios atau Tuhan. Yesus itu Rob atau Kurios atau Tuhan. Roh Kudus itu Kurios atau Rob atau Tuhan. Kamu permasalahkan itu. Kamu permasalahkan. Sementara Muhammad itu Rob, Allah itu Rob. Kamu tutup mata. Ayo Rizky, silakan nyalakan kamera. Rizky? Oke, baik. Saya kasih turun ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah ya. Nih loh, umat Muslim. Ketika kamu bilang sama kami, Robmu kok mati? Masa Tuhanmu mati digantung di salib katamu? Itu kan lawakan kalian kan? Saya mau bilang sama kamu begini, umat Muslim. Saya kasih tahu ya. Ini pengakuan nih. Ini pengakuan pendebat Muslim. Ini bukan kayak kamu. Kalau kamu belum ada jam terbangmu debat, belum ada. Ya. Ini orang yang jam terbang debatnya udah tinggi. Apa dia bilang nih? Sorong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Jadi ketika kamu bilang, Robmu kok digantung di tiang salib? Rob kami bangkit. Rob kami yang merujuk kepada Yesus bangkit. Rob kamu sampai sekarang dikubur. Oh. Jadi kamu itu ketika kamu menunjuk jarimu kepada saya balikin ke kamu. Ketika kamu mengatakan Rob kami meninggal, disalibkan, belum selesai Ferguson, belum selesai. Rob kami bangkit. Yang kasihan itu Rob kamu masih di kuburan sampai sekarang. Dan kalian bangga Rob kalian itu orang mati. Kalian sangat membanggakan punya Rob yang masih di kuburan. Nih, saya kasih tunjuk lagi. Rob kalian ada di kuburan. Siapa yang ngomong begitu? Pendebat orang Islam. Nih, saya kasih tunjuk. Pendebat orang Islam. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Robmu mati, Robmu di kuburan, masalah. Rob kami, seandainya Rob kami Yesus sampai detik ini masih di kuburan, nasib kami sama seperti kalian. Tapi Rob kami bangkit. Justru kebangkitan Yesus itu
memvalidasi seluruh perkataannya bahwa yang dikatakan Yesus bisa dipercaya. Seperti itu. Ketika Yesus bangkit, Rob kami mengalahkan kematian itu, mengalahkan maut itu. Maka semua perkataan dia tentang akhir zaman, semua perkataan Yesus tentang hidup yang kekal, semua perkataan Yesus tentang surga, semua perkataan Yesus tentang dunia-dunia kosmik yang tidak kita lihat, tervalidasi dengan bangkitnya dia mengalahkan maut. Tapi yang diomongin Muhammad, surga begini, surga begitu. Yang ngomong sudah meninggal, Ferguson. Itu hanya menjadi halusinasi belaka. Nggak usah cerita tentang kebangkitan. Di dalam agama Islam itu nggak ada kebangkitan. Karena yang ngomong tentang kebangkitan itu sampai sekarang belum bangkit. Makanya sering saya bilang, Kristen memberitakan tentang kebangkitan. Kristen itu berita tentang kebangkitan. Sementara Islam berita tentang orang mati di kuburan. Lu kok nggak percaya? Apa yang Muslim beritakan kalau bukan orang mati di kuburan? Nih, Muslim naik ke sini. Apa yang kau beritakan kalau bukan orang mati di kuburan? Yang kau beritakan tuh orang mati di kuburan, namanya Muhammad. Yang kami beritakan yang bangkit mengalahkan maut, namanya Yesus. Makanya kamu pemberita orang mati, kami pemberita orang hidup. Ketika Yesus bangkit, apa Yesus katakan kepada murid-muridnya? Engkau adalah saksi dari semuanya ini. Engkau adalah saksiku, katanya, saksi. Makanya disuruh memberitakan kebenaran itu. Engkau adalah saksi dari semuanya ini. Mulai dari sekarang ya, berita tentang kebangkitan ini harus diberitakan. Mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Sudah sampai berita itu. Makanya Kristen itu punya harapan akan kebangkitan. Makanya kita percaya kita pula akan dibangkitkan. Karena Yesus sudah bangkit. Makanya dasar pondasi iman Kristen itu adalah kebangkitan Yesus. Kami nggak ngikutin orang mati di kuburan, Ferguson. Kalau kami ngikutin orang mati di kuburan, nasib kami sama seperti kalian. Di dalam Bible itu jelas dikatakan, jikalau Yesus tidak bangkit, kalau Kristus tidak bangkit, kita ini jadi orang paling malang di dunia ini. Tapi Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, nasib kita sama seperti orang Islam. Orang Islam sampai sekarang, mereka masih Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku itu. Berseru-seru kepada Muhammad yang di kuburan. Marah nanti mereka marah. Lapor ke Mabes Polri kamu ya. Lapor ke Mabes Polri kami. Muslim. Datang ke Mabes Polri, saya mengatakan bahwasanya umat Islam berseru-seru kepada Muhammad. Mau saya puterin lagunya? Orang Islam berseru-seru kepada Muhammad. Mau saya puterin lagunya? Biar kalian dengar. Ketika umat Muslim berseru-seru. Nih, saya ini ya. Kalau kita orang Kristen, kita di gereja berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Begitu kan? Kita di gereja kan? Apa kata orang Muslim ketika orang Muslim lewat? Orang Kristen lagi nyembah Tuhannya. Iya kan? Betul nggak? Ketika kita di gereja bernyanyi-nyanyi, berseru-seru kepada Yesus, dia bilang katanya, kita lagi nyembah Yesus. Nggak masalah. Nggak masalah. Memang benar. Tapi yang jadi masalah ketika umat Muslim juga seperti itu di jalan raya, kalau mereka kan di jalan raya, ya kan? Mereka berseru-seru, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nih, perhatikan ini, perhatikan ya, perhatikan. Nih. Tuh, ya.
Tuh, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, ya Rasulullah. Ketika orang Muslim berbuat hal yang sama seperti orang Kristen lakukan di gereja, mereka nggak ngaku lagi nuhanin Muhammad. Mereka nggak ngaku lagi nyembah Muhammad. Kaum muslimin, kenapa ketika kami berseru-seru di gereja, kami bilang, ya Yesus, kau bilang, jangan kau tuhankan. Ketika kami bilang begitu, kau bilang, kau bikin lagu, jangan kau tuhankan manusia. Sementara kalian, ketika kalian di masjid, ya Rasulullah, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kenapa kamu tidak ngaca bahwa kamu lagi nuhanin manusia, bahkan sudah jadi mayat? Nekat yang nyata kamu ini. Jangan begitu. Tiang jemuran katanya. Seandainya Yesus tidak bangkit, boleh kamu katakan kami menyembah mayat di tiang jemuran. Tapi Yesus bangkit, bro, Ferguson, bangkit. Dia tidak ada lagi di tiang salib itu, dia bangkit, mengalahkan maut. Nah, sementara Muhammad masih di kuburan. Makanya kalian pergi ke Madinah, kalian sampai di kuburnya Muhammad, kalian bilang-bilang, ya Rasulullah, gitu. Ini loh, mati udah ada. Gimana sih? Ini mau saya putarkan lagi kepada kalian. Yang kalau kalian masih awam-awam, nggak usah naik ke sini. Ini loh, pengakuan dari pendebat Muslim. Ini loh. Tolong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Udah diakui yang robnya mayat itu kata Rashid agama Islam. Masih nekat yang nyata kalian itu. Oke lah teman-teman ya, ini sehubungan karena kita mau ada acara ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, jangan lupa pantengin terus ya teman-teman ya channel ini. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang mau mensupport saya, yang suka dengan channel Edis TV, supaya channel Edis TV terus-menerus mengudara ya, terus-menerus memberikan jawaban-jawaban dan counter balik. Kita nggak boleh hanya jawab-jawab terus ya, kita harus counter balik mereka. Teman-teman bisa support saya. Caranya bagaimana? Mampir ke profil saya teman-teman, klik ya. Lihat teman-teman, akun saya yang asli itu adalah akun Edis TV yang followersnya itu di TikTok hampir 300.000. Dan saya hanya memfollow satu akun yang juga akun asli saya. Saya follow di beranda saya. Lihat teman-teman, mampir ke beranda saya sesekali. Lihat di situ ada yang saya follow satu orang dan itu adalah akun saya juga. Tadi saya sempat memfollow Rashid tapi nanti setelah ini saya unfollow. Ya. Nah ini teman-teman sudah ada di kolom komentar, saya pinkan sebentar ya. Saya pinkan sebentar. Saya sematkan sebentar bagi teman-teman mungkin yang belum tahu. Nah ini. Nah ini. Sudah saya pinkan itu. Ya, kolekte untuk rumah apologet nih ya teman-teman ya nih. Nah, tuh teman-teman. 02 sekian itu. Nah, silakan teman-teman kalau mau mensupport tuh ada di kolom komentar yang saya pin, yang saya sematkan itu. Nah, teman-teman juga yang menonton di YouTube, silakan bagi teman-teman yang ingin mensupport ya, di yang tulisan ada berjalan. Seperti itu, teman-teman. Karena sudah malam ya, teman-teman yang mau beristirahat, apalagi teman-teman dari saudara-saudara di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur yang tentu saja sudah sangat larut malam, silakan teman-teman beristirahat ya. Saya tidak mau mengurangi jam istirahat Anda. Silakan beristirahat supaya tetap sehat, teman-teman. Setidak-tidaknya teman-teman tidurlah 7 atau 8 jam setiap hari supaya teman-teman sehat, begitu teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita rehat dulu sejenak, kita lanjutkan lagi diskusi kita di malam-malam berikutnya. Jangan lupa follow di akun Edis TV yang asli. Ada 4,5 juta orang yang suka channel